Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya menggelar musyawarah rencana pembangunan atau Musrembang RKPD tahun 2022 di Aula Kecamatan setempat Kamis 4 Februari 2021. Acara ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Tasikmalaya, perwakilan Kepala Dinas, perwakilan Bapelitbangda, unsur Muspika, Kepala Lurah Kecamatan Ciberem, LPM, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta sejumlah tamu undang lainnya. Fokus Pengkota Tasikmalaya, Jawa Barat, Enjang dan Galih melaporkan. Tadi udah disampaikan oleh Pak Camat kan banyak perubahan dari kualitas di kecamatan, dari puskesmas, kemudian ada jalan, kemudian silakan nanti diusulkan agar itu di kota. Kalau Cilosa sudah tahun ini sudah keluar anggarannya dari pusat dan itu nanti dilelang oleh pusat yang melelangnya dan kita mah terima manfaat ya. Cuman kemarin dikasih tahu hanya harus pusat dan siapa sharing lah cepat selesai. Jadi semua yang jadi prioritas ini akan konsolidasikan, nanti ada musrembang tingkat kota. Nanti kita tambah juga termasuk dengan pokok-pokok pikiran dari para anggota dewan, kita gabungkan, kemudian dilihat dari anggaran yang ada, prospek anggarannya seperti apa, nanti kita mana saja yang akan menjadi prioritas. Kita juga masih banyak yang harus selesaikan. Kapan musrembang terlaksana di beberapa kecamatan apa saja juga? Secara teknis kan yang tahu pencamat ya. Saya kan datang membuka, kemudian nanti dibahas. Nanti dari hasil bahasan itu diusulkan ke tingkat kota. Tingkat kota juga dibahas lagi. Kita musrembang itu tingkat kota. Kalau rinciannya Untuk provinsi Ciberem sendiri mungkin ya tadi Camat yang menyampaikan puskesmas Kertanegara Ciberem harus diselesaikan, masuk lahan parkir peruntukan supaya tidak parkir di badan jalan kan ada usulan memang ada beberapa usulan prioritas. Jadi saya mendengar dari Pak Camat berkaitan dengan Kecamatan Ciberem berkaitan dengan pelayanan publik tempat ada pembangunan yaitu kantor kelurahan. Ada 3 kantor kelurahan yang memang sudah tidak bisa berkembang lagi. Ada kelurahan Arifari, Bakti dan Kera. Dan ini juga bagian dari tanggung jawab kami di Dapil 3 yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Mudu, saya sendiri punya kegiatan dorong karena memang setiap tahun di setiap pembahasan juga di Banggar kita juga sebetulnya suka selalu ada anggaran untuk pembangunan kantor kelurahan. Namun mungkin memang karena keterbatasan anggaran juga tidak semua kantor kelurahan ini bisa dibangun di tiap tahun. Jadi melihat mana yang paling urgent dulu kan gitu. Jadi mudah-mudahan kalau tidak memungkinkan di tahun 2021 ini karena memang sudah berjalan, ya mudah-mudahan nanti 2022 kita akan coba lihat usulannya dan kami di Banggar kita akan menjadi prioritas supaya ya kalau tidak 3 misalkan 1 atau 2 dulu lah karena mungkin juga di kecamatan lain juga sangat membutuhkan untuk pembangunan kelurahan tersebut. Untuk kreatif ekonomi sendiri, nah kalau untuk bangunan kreatif ekonomi kreatif tentunya juga ini juga sama, apalagi sekarang misalkan masyarakat harus mencoba kita fasilitasi dari manapun, jadi mulai dari tanggung jawab kami supaya memang masyarakat ini bisa inovasi. Ini juga harus ada tempat-tempat yang memang masyarakat bisa menggunakan fasilitas-fasilitas dari pemerintah. Ya kita juga akan kita bantu, kita dorong, kita perjuangkan. Tadi kan ada beberapa usulan untuk
mengembangkan kembali salak pantas nih di wilayah Kecamatan Ciberem dan destinasi wisata Sungai Cikarang. Memang Ciberem ini punya potensi sumber daya alam. Tadi misalkan ada Sungai Cikarang yang memang sekarang juga sudah digunakan ya dengan fasilitas yang sangat minim. Mudah-mudahan kita juga pemerintah kota mendorong hal itu, supaya dikasih fasilitas supaya menjadi destinasi wisata baru di Kota Tasik. Kemudian berkaitan dengan di Ciberem juga ada salak kontas dulu pernah tahun 2000-an lah, tahun 2000 berapa saya lupa. Memang ada varian salak khusus Kota Tasik ini adalah salak kontas. Itu hanya ada di Kelurahan Ciakar kalau nggak salah. Dan ternyata dulu kalau saya periode pertama memang sering setiap tahun itu ada anggaran untuk peningkatan pertanian salak kontas. Tapi nggak tahu sampai hari ini mungkin bagaimana perkembangannya. Kalau nggak salah juga ada beberapa pohon yang di tanahnya mungkin sudah bergeser menjadi, kalau nggak salah ada juga untuk perumahan. Jadi mungkin bisa dikembangkan kembali yang ada ini. Nanti bagaimana dinas pertanian juga bisa mengecek langsung ke lapangan bagaimana supaya salak kontas ini ya dikembangkan kembali. Untuk destinasi wisata sendiri untuk Sungai Cikarang? Ya tadi kita pemerintah harus memfasilitasi supaya memang ini menjadi destinasi wisata baru. Apalagi sekarang ini lagi musim ya, lagi musim orang ini lagi suka ke air gitu lah. Walaupun memang kalau ini mungkin ada yang ekstrim. Ya, orang-orang tertentu lah tidak bisa untuk anak, tapi kalau saya lihat fasilitasnya kan terbatas. Kalau saya lihat itu juga cuma pakai bahan bekas kan, tapi itu bagian dari kreativitas. Kalau salah sahabat-sahabat kita Manasik sudah menginisiasi untuk itu. Nah, bagaimana peran pemerintah bisa membantu untuk supaya memang dikembangkan. Intinya anggota DPRD akan siap mengawal untuk ya kami siap. Bukan hanya untuk itu, tapi juga untuk usul yang lain kita siap bantu. Kita mendorong, kita melihat, apalagi untuk berkaitan dengan ya tadi lah, daripada misalnya kita jauh-jauh, kenapa kita yang dekat juga ada ya, berarti kan kita fasilitasi, pemerintah harus wajib hukumnya untuk bagaimana supaya destinasi wisata ini bisa